Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan malam hari ini, Anda akan membawakan kultum dengan tema Demi Dunia yang Murah. Anda akan mengenal kultum ini dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, Nasruddin pulang ke rumah. Saat menyamukan pintu, ia langsung masuk dan melihat ada sebuah keju dan sengaja makan. Ia pun langsung menyantapnya dan berkata kepada istrinya, keju itu baik untuk kesehatan perut. Istrinya tak berkomentar. Keesokan harinya setelah sering berkeliling, ia kembali ke rumah. Ia berharap ada keju dan sengaja makan, namun ia tak menemukannya. Ia pun menghampiri istrinya seraya berkata, kenapa tidak ada keju lagi? Istrinya pun menjawab, emangnya kenapa? Tidak apa-apa sih, lagi pula keju itu tidak baik untuk kesehatan gigi, ujar Nasruddin. Jadi yang benar yang mana? Keju itu baik untuk kesehatan perut atau kesehatan gigi, ujar istrinya. Tergantung kejunya ada atau tidak, ujar Nasruddin. Cerita di atas mengajak kita untuk merenung betapa bersilat lidah saat ini sudah dianggap biasa dan bukan lagi dianggap aib dan dosa. Lihatlah para elit politik kita hari ini. Hari ini bicara A, besok bicara B. Tidak aneh jika kita melihat hari ini ada yang menjelek-jelekan tokoh A, besoknya sudah memuji lebihnya. Hari ini berseberangan, esoknya sudah saling bergandengan tangan. Kita bisa menilai itu semua bukan datang dari sebuah ketulusan, tapi semata-mata hanya karena kepentingan. Ironisnya, hal ini dipraktekkan secara sempurna oleh para tokoh dan para Islam saat ini. Demi kepentingan apapun dilakukan, tidak ada lagi rasa malu dan sungkan. Urusan halal haram pun tak lagi menjadi patokan. Urusan dakwah pun bisa dikompromikan. Demikianlah kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, diperdaya harta, dan diperbudak oleh syahwat. Dan itu semua berpangkal pada kecintaan manusia terhadap dunia. Seandainya kita mau berhitung berapa sih harga dunia, meski dunia menjadi milik kita, itu semua terpada bandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanat dunya tadilu indallah janaha ba'udatan, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia seharga dengan seekor lalat, maka Allah tidak akan membiarkan seorang kafir pun untuk meminum seteguk air darinya. Imam Syafi'i misalnya ketika ditawar jabatan, ia menolaknya. Begitu juga dengan Imam Ahmad pada zaman Bani Umayyah yang terakhir. Tidak aneh jika generasi salafus saleh adalah generasi yang tidak pelin-pelan. Mereka tetap istiqamah untuk menyatakan kebenaran dan menjalankan dakwahnya. Mereka tidak sebagaimana tokoh-tokoh pada hari ini yang bertindak mencela-mencela karena khawatir tidak kebagian kue kekuasaan. Agar tidak terkesan mencela-mencela, mereka sibuk bersilat lidah dan berdalih. Mereka tidak risih walaupun harus menjilat ludah yang sudah tertumpah. Dan irasnya itu semua mereka lakukan hanya demi dunia yang murah.
Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.